Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi Android developer menggunakan Kotlin, Flutter, atau Java, teman-teman bisa belajar secara gratis melalui channel YouTube kita, Last Day Indonesia. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu. Dan buat teman-teman yang mau belajar secara step by step membuat aplikasi Android, seperti membuat aplikasi kasir, portal berita, video streaming, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa kunjungi toko video kursus kita di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Last Day Indonesia. Fasilitas yang teman-teman dapatkan ketika join kursus video di Last Day, teman-teman bisa mendapatkan free update konten via Google Drive dan konsultasi melalui grup private Facebook Last Day Developer. Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di Last Day. Dan seperti yang teman-teman lihat sekarang, kali ini kita akan mencoba sebuah series baru. Sudah pernah sebenarnya kita di Last Day bikin video Flutter dan lumayan cukup lama ya, karena bikinnya adalah sebuah aplikasi monitoring pasien COVID waktu itu. Ada 3 bahasa, Kotlin, Java, dan juga ada Flutter. Dan baru satu itu aja, jadi ini adalah video berikutnya dan semoga setelah ini bisa lebih banyak lagi video untuk ngebahas tentang Flutter. Kalau teman-teman sudah mengikuti beberapa video sebelumnya, jadi di channel ini kita ngebahas Android mulai dari bahasa pemrograman Java dan mostly di Kotlin karena mulai sering uploadnya memang ketika sudah rame di Kotlin gitu ya. Jadi Java mungkin masih dipakai, tapi saat itu Kotlin lagi rame-ramenya gitu. Sampai video COVID yang di share kemarin memang di antara ketiga bahasa ini khususnya di channelnya Last Day itu paling rame masih Kotlin gitu. Jadi kali ini kita akan coba untuk memulai lagi series Flutter biar ada konten sendiri untuk Flutter. Dan ini adalah video dari series yang pertama. Nanti untuk series-series selanjutnya di Flutter, linknya coba akan saya taruh di deskripsi kalau videonya udah ready. Tapi kalau teman-teman sudah mau masuk, mau coba source code-nya duluan, source code-nya juga sudah ada di GitHub. Biasanya kita kalau ada apa-apa itu biasanya share di IG story gitu. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Last Day mungkin bisa follow dulu. Oke, sebelum ke Android dan Android Studio, kita coba ngebahas Flutter-nya sedikit. Mungkin teman-teman sudah pernah baca sekilas gitu, jadi saya jelaskan singkat aja. Jadi dengan menggunakan Flutter, Flutter adalah sebuah framework yang memungkinkan seorang developer bisa mengembangkan aplikasi dengan satu framework atau satu bahasa pemrograman gitu untuk menjadi beberapa platform. Kalau di mobile, teman-teman bisa membuat aplikasi iOS dan juga Android itu dalam sebuah satu kali development gitu. Kalau Java Kotlin mungkin lebih familiarnya ke Android aja. Kalau teman-teman mau bikin aplikasi iOS perlu belajar bahasa lain. Nah, dengan menggunakan Flutter, teman-teman bisa membuat 2 bahkan lebih karena Flutter juga bisa jalan untuk aplikasi web dan mungkin ada yang lain dan sebagainya gitu ya. Dan di sini saya masuk ke halaman websitenya, ada di flutter.dev. Dan ini adalah tampilannya gitu. Jadi Flutter dibuat oleh Google, jadi ya seharusnya kita mudah percayanya gitu ya. Untuk menggunakan Flutter, getting started sudah ada semuanya di sini. Coming from another platform, di sini ada dokumentasi satu-satu mulai dari iOS, Android sampai yang lainnya gitu. Ternyata ada banyak juga. Tapi karena seperti yang saya jelaskan tadi, Flutter adalah sebuah framework, sama mungkin kalau di bahasa pemrograman web gitu, dia adalah kode igniter atau Laravel dan core bahasanya apa yang digunakan, bahasa yang digunakan adalah PHP gitu ya. Kalau di Flutter bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Dart. Kalau sebelumnya teman-teman sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman object oriented seperti Java dan Kotlin, seharusnya tidak terlalu kerepotan di bagian Dart. Jadi PR-nya ketika belajar Flutter ya Flutter itu sendiri gitu. Karena bagi saya sendiri adalah widget, semua adalah widget, itu adalah PR yang lebih besar daripada belajar Dartnya gitu ya. Tergantung teman-teman nanti apa tantangannya, dan kalau mau coba mungkin teman-teman bisa coba
karena saya sendiri akhirnya memilih Flutter sebagai next bahasa pemrograman yang dipelajari karena bahasanya pindah tapi masih di Android Studio, jadi mungkin kayak lingkungannya nggak terlalu baru-baru banget gitu ya. Oke, jadi ketika mau menggunakan Flutter, kita apakah harus bisa Dart? Iya, karena Dart adalah bahasa pemrograman yang digunakan ketika kita menggunakan sebuah framework Flutter menggunakan Android Studio khusus di video ini gitu. Terus dan yang lain sebagainya ada di bawah. Terus tadi juga saya coba searching gitu ya SDK Flutternya karena sudah lumayan cukup lama dan saya sudah pernah install gitu. Tapi kalau teman-teman mau install lagi, ada di sini. Ada di flutter.dev get started install Windows. Karena saya menggunakan Windows jadi saya install yang ini ya. Kalau teman-teman nggak mau ribet gitu, ya udah langsung download aja Flutter SDK di sini. Dan tips satu lagi, jadi kan tadi ketika mau belajar Flutter teman-teman harus bisa Dart gitu ya. Jadi untuk SDK Dart dan Flutter sebenarnya adalah dua SDK yang berbeda. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan Android Studio, teman-teman cukup install Flutter SDK. Jadi di dalamnya sudah include Dart. Jadi kalau teman-teman mau belajar Dart aja, berarti teman-teman bisa tanpa Flutter SDK. Teman-teman cukup install Dart SDK-nya untuk belajar bahasa pemrograman Dart. Tapi menurut saya kalau teman-teman datang dari bahasa pemrograman yang lain ya, bukan orang awam yang belum pernah kenal bahasa pemrograman gitu, kalau beneran mau belajar Dart gitu, karena ya saya juga nggak yakin gitu ya, karena kalau mau belajar Flutter ya udah Flutter aja gitu. Tapi kalaupun teman-teman mau belajar Dart gitu, mungkin sebaiknya menggunakan Dartpad aja. Jadi kayak gini. Ini Dartpad. Jadi dia kayak ini kan bisa. Oh ini Flutter sih. Coba kita cari ya Dartpad online. Dartpad.dev. Ini dia. Nah jadi ini ya. Mirip-mirip ya. Kalau Java Kotlin, kalau saya ngelihat Flutter itu lebih mirip ke Java gitu. Karena di sini fungsinya menggunakan void dan di sini sudah ada contoh looping menggunakan print hello. Jadi kalau di run ya di sini muncul. Nah, jadi kalaupun teman-teman harus belajar Dart dulu gitu, mungkin sebaiknya nggak perlu install Dart SDK di laptop gitu ya. Langsung masuk aja ke Dartpad atau belajar secara online aja. Sepertinya udah cukup gitu. Dan nggak usah lama-lama terus kemudian langsung ke Flutter gitu ya. Nah, terus kita balik lagi ke SDK gitu. Nah, kalau teman-teman mau nginstal sendiri SDK-nya, SDK-nya ada di sini. Dan di sini adalah Flutter Windows. Sekarang versinya sudah stable. Kalau video pertama yang saya bikin yang pertama dulu itu, kalau nggak salah dia masih beta ya. Dia masih beta. Kemudian ketika mau dipakai lagi, maka teman-teman harus cek gitu, versinya masih ada di beta atau enggak gitu. Jadi tips lainnya lagi, kalau teman-teman sudah mengikuti versi yang dulu gitu dan masih dipakai sampai sekarang, teman-teman masuk ke SDK yang sudah teman-teman install itu, Flutter, terus masuk di bagian Flutter Console. Nah, kemudian di sini coba masuk ke Flutter Channel. Nah, dia ada di Flutter Channels, dia ada di stable. Jadi kalau sebelumnya, kalau di video yang ikutin COVID di last day itu, dia masih di beta kalau nggak salah. Jadi kalau masih di beta, teman-teman ganti dulu gitu. Gantinya Flutter Channel dan kemudian dipilih. Kalau awalnya titik ini ada di beta, teman-teman pindah ke stable. Nanti dia akan switching, kemudian ada part yang perlu di-download juga. Jadi switchingnya bareng sama proses downloading komponen yang dibutuhkan gitu. Dan itu tips lainnya kalau teman-teman mengikuti Flutter. Kenapa harus dipindahkan ke stable? Biar lebih mudah, karena ketika make kemarin kalau sudah stable tapi belum dipakai untuk stable, nanti akan ada beberapa isu ketika menggunakan library dan semacamnya gitu ya. Oke, mungkin itu tips lainnya. Jadi intinya kalau teman-teman download dia, jadi dia nanti ada keterangan kalau nggak salah di sini. Di sini do not install Flutter in a directory
program files gitu. Jadi taruh aja di luar directory program files gitu. Kayak saya di sini saya taruh di E gitu, di E di sini. Nah, jadi dia bukan di C, bukan di program file kalau teman-teman menggunakan Windows. Jadi taruhnya di lokasi directory yang bisa kita nyimpen sesuatu gitu ya. Oke, jadi setelah download yang ini, baru kemudian karena sudah include Flutter include Dart SDK di dalamnya, jadi teman-teman cukup install satu aja, bukan install sih, download satu aja gitu ya. Kalau sudah, baru kemudian teman-teman download Android Studio terbaru kalau belum gitu. Kalau belum, teman-teman masuk ke developer.android.com/studio. Di sini versi dia adalah 4.1. Sama seperti yang saya pakai. Jadi untuk step by stepnya teman-teman download terus next saja sampai selesai. Kalau ada nggak perlu dipilih-pilih custom gitu ya kalau pertama kali install. Kalau sudah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Studio setelah teman-teman melakukan instalasi. Nah, di sini kan gimana terus cara menambahkan Flutter SDK-nya. Teman-teman masuk ke bisa dari dalam project, terus masuk ke pengaturan, terus masuk ke plugin, atau teman-teman masuk dari configuration yang ada di sini. Kita masuk ke plugins langsung. Terus kemudian teman-teman cari di sini, karena kemarin deprecated jadi punya saya juga saya uninstall gitu ya. Nah, di sini ada plugins. Plugins teman-teman cari langsung Flutter. Jadi di sini ada install gitu. Jadi yang teman-teman butuhkan selain SDK Flutter tadi, karena kita mau pakai Android Studio, maka pluginnya kita install dulu. Dan di sini agak nggak besar ya, cuman 7 MB kalau nggak salah. Kalau SDK tadi kayaknya lumayan gitu. Kita install, terus require that plugin to be installed, install aja. Nah, kalau sudah, dia minta restart IDE. Jadi Android Studio-nya minta di restart. Kita restart aja. Restart. Nah, kalau sudah diinstal tadi pluginnya, maka di sini yang tadinya create new project, di sini ada create new Flutter project. Jadi kita sudah punya plugin Flutter di Android Studio. Kemudian kita coba create new Flutter project. Kemudian kita pilih Flutter application, kemudian kita next. Nah, di sini ada Flutter SDK path. Jadi yang ini ya. Tapi sebenarnya kan tadi kita bisa download dari sini, kemudian diekstrak, nanti diekstrak di tempatnya teman-teman di sini, dikasih nama apa aja gitu. Pokoknya intinya isinya adalah Flutter di sini ya. Di sini saya kasih folder lain SDK Flutter gitu, karena ada SDK Android sendiri, jadi biar nggak ketukar gitu. Jadi saya kasih nama SDK Flutter. Atau teman-teman kalau dari Android Studio, di sini dia ada kalau nggak salah bisa install online. Oh, nggak bisa ya. Kita coba ambil dari sini ya. Ini Flutternya, Flutter SDK. Terus kita copy. Terus kita paste di sini. Oh, kita harus pilih dari sini ya. Nah, di sini dia langsung mengarah ke SDK Flutter. Atau kalau enggak, teman-teman di sini path-nya di copy, kemudian taruh di sini ya. Kalau sudah, terus kemudian kita pilih Flutter yang ada di sini ya, Flutter. Terus kemudian kita oke. Nah, kalau sudah, coba kita next. Nah, di sini dia bikin package name sama seperti Android ya, com.lastd, kemudian nama aplikasi Flutter yang kita buat. Terus kemudian ketika kita bikin Flutter, itu di dalamnya include 2 channel bahasa pemrograman untuk Android sendiri, terus kemudian untuk iOS sendiri. Kalau di sini teman-teman include Kotlin, berarti nanti project untuk Androidnya gitu, dia project terpisahnya menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Kalau ini di centangnya dihilangin, kayaknya dia menggunakan Java gitu ya, dan berlaku untuk iOS. Karena saya terbiasa di Kotlin, jadi saya biasanya tetap pilih include Kotlin support gitu.
Tapi intinya kalau teman-teman bikin project Flutter ya fokus sama Flutter sama Dart sama project yang dibikin ya, karena ini cuman platform channel language yang ada di project yang mungkin kita pakai, mungkin juga enggak gitu soalnya. Kemudian kita finish. Kalau pertama kali bikin project gitu biasanya agak lumayan cukup lama ya, tapi ya teman-teman harus sabar gitu. Kita tunggu proses downloading di bawah selesai. Harusnya kalau downloading ini dia cuman terjadi ketika pertama kali bikin gitu. Kalau bikin berikutnya harusnya nggak perlu download lagi, jadi tinggal nunggu sampai proses Gradle-nya selesai aja. Nah, sekarang dia sudah indexing, scanning, dan udah beres gitu. Dan ini adalah project kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman bikin aplikasi Android menggunakan Android Studio, terbiasa dengan tampilan project di sini Android, maka kalau Flutter ya project aja gitu, jangan ke Android, karena untuk Flutter kita project sendiri untuk si Flutter-nya gitu ya. Ini Android dia ada, iOS dia ada. Itu yang tadi channel platform bahasa yang kita pilih. Dan untuk Flutter-nya sendiri dia ada di lib, ada di sini. Kemudian ini dia. Jadi ekstensi yang digunakan adalah Dart gitu. Dan kalau dibuka, oh ini adalah tampilannya gitu. Jadi ini kurang lebih struktur folder dari Flutter ketika pertama kali dibikin. Dia punya main sama seperti Android, mungkin sama seperti main di Java, di Kotlin juga gitu. Kemudian yang baru mungkin bagi kita di sini ada stateless sama stateful widget. Untuk layout yang statis gitu datanya atau widgetnya gitu, kita bisa menggunakan stateless. Tapi untuk perubahan yang dinamis kita menggunakan stateful. Kita akan praktekkan nanti di video series khusus tentang Flutter. Tapi kita akan coba run dulu seperti apa hasilnya kalau melakukan run project Flutter di Android Studio. Jadi kalau dilihat dia nanti akan menampilkan dia run home, stateless, terus kemudian layoutnya kalau nggak salah di bawah sini. Jadi intinya dia akan menampilkan sebuah floating action button. Ini di Android kan ada juga ya, yang button yang bulat gitu. Terus kemudian dia akan bisa diklik, terus on press increment counter. Jadi dia kayak ngitung angka gitu, increment counter. Terus data ini nanti akan dimunculkan dari ini dia. Jadi untuk menjalankan stateful itu dia bikin set state atau stateless gitu ya, stateless atau stateful. Stateful kalau nggak salah dia harus menggunakan set state. Jadi state-nya akan di-build ulang. Jadi ini datanya gitu. Set state dia counter increment dari yang awalnya 0 akan ditambahkan 1. Kemudian set state dia akan menjalankan my homepage. Nah, dia adalah stateful yang ada di sini gitu. Oke, kita coba run dulu aja ya. Jadi pastiin teman-teman punya emulator. Kalau belum punya, teman-teman masuk sini AVD Manager, terus create virtual device. Terus saya nggak terlalu milih ini sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau ngecek gitu layarnya, nggak apa-apa dipilih yang sesuai gitu. Terus next. Kemudian kalau teman-teman belum punya bisa download di sini. Download untuk versi Android Nugget gitu. Atau kalau nggak mau download biasanya ada yang sudah tersedia. Kayak di sini Oreo sudah tersedia. Jadi tinggal next. Kemudian dikasih nama atau next aja sesuai nama yang ada di situ gitu. Kalau saya kasih nama Oreo gitu ya. Kalau sudah teman-teman action di sini launch this AVD, nanti emulatornya akan muncul seperti ini. Nah, oke, kalau sudah coba kita jalankan project Flutter pertama kita. Nah, dia sudah installing build output APK, jadi seharusnya dia muncul. Oke, ini adalah tampilan project baru kita, project Flutter baru kita menggunakan Android Studio ya. Jadi kalau
balik lagi ke sini. Dia bikin void main untuk menjalankan apa yang pengen dijalankan gitu. Terus dia menjalankan main app yang dia adalah stateless widget. Tapi untuk melakukan perubahan, dia kan sebenarnya kayak counter gitu ya. Kalau di plus, dia akan nambah nanti di sini. Nah, untuk melakukan semacam itu kita perlu bikin stateful dengan menggunakan dengan extend ke state gitu. Jadi kita harus merubah berdasarkan state gitu. Jadi makanya tadi di sini ada set state. Jadi dari counter tadi dia ditambahin satu-satu di increment gitu ya. Baru kemudian dijalankan my homepage di sini yang dia adalah stateful widget. Kita akan coba belajar banyak tentang stateless dan stateful dan tentunya juga tentang widget-widget sendiri di Flutter pada video Flutter berikutnya. Mungkin perkenalan kita dengan Flutter dan Android Studio kali ini sudah cukup. Dan satu tips lagi, biasanya kan kita kalau di Android itu sebenarnya kalau kita menjalankan kayak data gitu, data kalau ada masalah kita ngeceknya biasanya di logchat gitu ya. Atau kalau kita lagi build project, kita taunya kalau ada masalah itu dari build ketika proses building gitu. Kalau kita menggunakan Flutter, kemudian ada masalah, teman-teman bisa cari tahu dari Flutter console tadi. Jadi ngeceknya mungkin bukan di Android Studio kalau ketika pertama kali setup gitu ya. Teman-teman masuk ke Flutter console, terus kemudian masuk sini Flutter Doctor. Nah, dia ngecek. Jadi misalkan ada masalah, teman-teman masuk ke Flutter Doctor, terus di situ ada masalah apa aja gitu ya. Nah, di sini kan kayak ada centang hijau gitu. Kalau ada centang hijau berarti dia nggak masalah gitu. Flutternya udah ada di channel stable gitu. Terus kemudian ada beberapa warning di sini. Beberapa warning dia berwarna oranye atau kuning di situ ya. Terus di sini ada yang warna merah, Flutter plugin not installed. Terus kemudian Dart plugin not installed atau Flutter extension is not installed gitu. Tapi pada intinya ketika teman-teman baru belajar Flutter, masalah ini teman-teman cek ketika Flutternya ada masalah. Jadi ketika proses development teman-teman nggak ada masalah, berarti ya nggak perlu kesini juga gitu. Atau kalau sudah terinstall di Android Studio, maka teman-teman bisa juga masuk dari pubspec yang di YAML di sini. Di sini ada pubget. Ini pubget ini mungkin kalau di Android gitu ada sync Gradle gitu menggunakan pubget gitu ya. Kalau ada yang perlu library perlu di-upgrade gitu, teman-teman menggunakan upgrade. Kalau seperti tadi Flutter Doctor, teman-teman juga bisa menggunakan Flutter Doctor yang ada di sini. Itu bisa diklik aja, nanti akan muncul semua di terminal kalau nggak salah. Oh, nanti muncul pesan message khusus untuk Flutter sepertinya kalau nggak salah. Oke, kita akan belajar Flutter step by step pada series berikutnya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau videonya bermanfaat, silakan bantu share, dan yang paling penting jangan lupa subscribe.